Halo semua, kembali lagi di perkuliahan memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Pada sesi kali ini kita akan coba membahas bersama topik tentang penelitian dan perubahan sosial. Setelah materi-materi sudah teman-teman baca, kami akan coba menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kegiatan penelitian dalam rangka melakukan perubahan sosial di masyarakat. Ada 4 hal yang akan kita bahas di sesi ini. Yang pertama di bagian pendahuluan, nanti akan dijelaskan latar belakang bagaimana kenapa penelitian dan perubahan sosial itu penting. Kemudian yang kedua adalah bagaimana paradigma penelitian yang bersifat partisipatif atau participatory action research. Kemudian yang ketiga adalah manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keempat adalah penelitian evaluasi program. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama. Sebenarnya bisnis program-program pembangunan itu bukan perihal melakukan sebuah intervensi sosial, melainkan juga melakukan yang disebut dengan assessment outcome, bahwa program-program pembangunan yang dilakukan oleh berbagai macam pihak, baik itu negara, elemen masyarakat sipil maupun korporasi itu berhasil atau gagal, efektif atau efisien atau tidak, ya kan, efisien atau tidak, efektif atau tidak, bahwa pembangunan dilakukan, program-programnya itu berlanjut atau tidak, bisa direplikasi atau tidak, dan sebagainya. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara melakukan program-program pembangunan itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif? Kalau secara kuantitatif ya berarti tradisinya kita menggunakan teori-teori modernisasi nih, bahwa ada tahapan-tahapan pembangunan bersifat positif. Atau kita bisa lakukan juga model kualitatif yang bersifat subjektif. Ya, kita bisa mengadopsi tradisi-tradisi teori-teori yang lebih humanis. Nah, debat metodologis untuk memperoleh pengetahuan objektif tentang bagaimana kita melakukan intervensi sosial dengan bentuk program-program pembangunan di masyarakat, itu keduanya sebenarnya menghasilkan pendekatan yang sama-sama membawa kebaikan. Jadi bukan berarti satu sisi kualitatif itu lebih untung dan sisi lain kuantitatif lebih untung, atau mungkin yang kuantitatif lebih baik daripada yang kualitatif. Tidak, tetapi dua-duanya sebenarnya membawa kebaikan dan memiliki keuntungan dan kelebihan yang masing-masing. Pendekatan kuantitatif memberikan gambaran luas tentang persoalan pembangunan. Di sisi lain, pendekatan kualitatif memberikan wawasan pengetahuan yang lebih detail. Sehingga apa? Isu di tingkat komunitas kita bisa tahu kebutuhannya. Nah, tapi di dalam proses penelitian dan perubahan sosial yang akan kita harapkan, sebenarnya ada tuh yang disebut dengan, kita menyebutnya dalam tanda kutip ya, pendekatan ketiga, ya kan, dalam melakukan penelitian pembangunan. Salah satunya yang akan kita bahas di sesi ini adalah apa yang disebut dengan Participatory Action Research, PAR, ya kan? Atau kita bisa juga melakukan model-model monitoring dan evaluasi sistem untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup komunitas yang menjadi objek penelitian kita. Kesimpulan dari ketiga, sebut saja seperti pendekatan ini adalah, kita sebenarnya ketika melakukan sebuah penelitian, itu tidak hanya mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi coba menyelesaikan jawaban penelitian yang kita miliki. Kita mencoba menyelesaikan berbagai problematika, permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Dengan apa? Dengan melakukan sebuah program-program sosial yang bermanfaat untuk mencapai masyarakat yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih makmur, lebih setara, dan berbagai macam, gitu ya. Nah, sebagai sebuah pengantar, bagaimana sih sebenarnya paradigma penelitian yang bersifat partisipatif ini, atau yang disebut dengan participatory action research? Jadi, sebagai dasar awal adalah yang namanya penelitian partisipasi yang bersifat penelitian tindakan, gitu ya. Itu fokus utamanya adalah soal bagaimana antara peneliti dan juga objek yang diteliti itu memiliki partisipasi yang sama, memiliki peran yang setara. Itu adalah dasar epistemologis dan metodologis dari participatory action research. Sehingga mereka punya prinsip dan karakteristik, antara lain yang namanya agen, si peneliti itu sendiri, ya kan?
itu harus bekerja sama, hubungannya harus setara dengan partisipan. Jadi si peneliti itu ada sebagai seorang peneliti juga, tetapi dia juga menjadi bagian dari problem solver atau menjadi partisipan dari penelitian itu sendiri. Yang kedua adalah tadi yang saya bilang, penekanan pada partisipasi. Yang ketiga, prinsipnya adalah sifat dasar dari relasi dengan sifat dasar relasi antara peneliti dan subjek penelitian itu harus setara. Dan harus ada yang disebut dengan penyatuan atau penggabungan pengetahuan lokal dengan peneliti. Dan yang terakhir adalah memberdayakan dan memobilisasi komunitas untuk bekerja sama, untuk terlibat, untuk berpartisipasi di dalam proses penelitian itu sendiri. Mereka menjadi bagian dari penelitian itu sendiri, bukan menjadi sekedar objek. Gitu. Nah, kemudian latar belakang sejarahnya sebenarnya di periode awal tahun 1960, ya pendekatan kuanti dan kuali ini kan sebenarnya menjadi dua pendekatan yang unggul gitu ya. Mereka tuh saling memberikan kontribusi masing-masing secara metodologis. Namun sebenarnya dua pendekatan yang kita sebut saja konvensional atau klasik ini belum bisa menjawab kebutuhan akan perkembangan fenomena sosial yang begitu pesat. Yakni apa? Mereka belum punya solusi, dan bukan hanya penjelasan sifatnya eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif semata. Lalu kemudian di periode 90-an mulai berkembang tuh paradigma ketiga yang disebut dengan participatory action research ini untuk menjawab kebutuhan zaman. Nah, praktik penelitian sendiri itu bukan sesuatu yang dipisahkan antara teori, metateori, tetapi sebenarnya melainkan keduanya itu mata rantai yang saling membutuhkan. Nah, participatory action research ini sebenarnya adalah sebuah pendekatan yang mengalir mulai dari metateori hingga teori kritis di dalam ilmu sosial. Nah, pertanyaannya, apakah pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena sosial? Gitu kan? Nah, sehingga antara pendekatan kuanti dan kuali ini sebenarnya perbedaannya bukan terletak pada kepentingan penguasaan dalam ilmu sosial, tetapi sebenarnya perbedaan itu terletak pada bagaimana sebenarnya cara mendefinisikan power atau kekuasaan. Nah, kalau di pendekatan participatory action research ini, itu adalah sebuah aktivitas penelitian yang digunakan untuk menjalankan tujuan akhir berupa apa? Ya, tujuannya adalah pemberdayaan, partisipasi, mencari solusi atas jawaban-jawaban persoalan yang dialami oleh masyarakat. Soal persoalan tentang kemiskinan, ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, ya. Itu adalah persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, bukan hanya sekedar dianalisis dan dijawab oleh ilmu pengetahuan bersifat kuanti maupun kuali. Nah, kemudian ada beberapa catatan, ya kan, pandangan atau fokus dari penelitian yang bersifat partisipatif ini, yaitu tentang empowerment, conscientization, dan juga participation. Yang disebut dengan empowerment itu adalah sebuah proses di mana partisipan memulai untuk mempunyai kekuatan dan pengaruh untuk mentransformasikan proyek penelitian menjadi sebuah tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan conscientization itu adalah proses di mana yang namanya subjek penelitian itu menerima cara baru tentang bagaimana memahami posisi mereka dalam masyarakat dan bagaimana mengubahnya. Jadi kalau empowerment itu penelitinya, conscientization itu adalah objek yang ditelitinya. Walaupun keduanya tuh mereka dalam proses yang setara, mungkin porsinya yang berbeda. Lalu ketiga adalah proses partisipasi, yaitu sebuah proses di mana subjek penelitian itu mengontrol dan memiliki berbagai aspek aktivitas penelitian sebanyak mungkin. Nah, secara metodologis, metode participatory action research ini merupakan sebuah metodologi untuk mendapatkan sistem alternatif dari produksi pengetahuan. Secara epistemologis, yang disebut dengan PAR ini mengartikulasikan sebuah kerangka epistemologis yang lebih luas untuk mendapatkan kembali 3 cara untuk mengetahui cara berpikir, cara merasakan, dan juga cara bertindak. Nah, partisipan sendiri itu adalah anggota komunitas atau populasi yang sedang diteliti atau dipengaruhi oleh perubahan yang direncanakan. Dan agen atau si peneliti adalah ya seorang peneliti sosial profesional yang dilibatkan sebagai inisiator, walaupun sebenarnya posisinya juga bisa setara. Nah, antara partisipan dan peneliti ini keduanya harus memiliki kolaborasi dan partisipasi yang sangat kuat. Gitu. Jadi,
partisipasi termasuk anggota dari subjek penelitian yang terintegrasi dalam sebuah kegiatan penelitian. Dengan cara apa ya? Berpartisipasi secara penuh dan secara aktif dalam setiap kegiatan penelitian yang dilakukan. Atau dengan kata lain, partisipan ini sebenarnya peneliti yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Sehingga penelitian partisipasi action research ini ditransformasikan menjadi sebuah upaya bersama yang dilakukan secara interaktif untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru. Nah, jadi tahapan-tahapannya mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri. Sebenarnya dia ada dari mulai formulasi permasalahan, merencanakan desain awal, mengimplementasikan, membuat kesimpulan, lalu mensosialisasikan atau mengkomunikasikan hasil penelitian, lalu membuat sebuah solusi dengan membangkitkan atau melibatkan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini, dan kemudian mencoba memperkirakan sebenarnya bagaimana kita bisa mengupayakan solusi bersama. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab peneliti di dalam menggunakan partisipasi action research ini, yaitu apa? Memberikan prinsip demokrasi dan trust atau kepercayaan. Yang kedua adalah memberikan dukungan, bukan mengarahkan atau mendominasi jalannya penelitian. Nah, yang ketiga adalah menempatkan diri sebagai pelajar secara fleksibel dan tidak menempatkan diri sebagai guru atau orang yang lebih tahu pengetahuannya, tetapi apa? Sebagai rekan kerja atau partner, dan menghargai dan minimalisasi perbedaan nilai-nilai yang ada. Jadi, di dalam penelitian participatory action research ini, relasi antara peneliti dan partisipan, jadi partisipan itu bukanlah objek, melainkan subjek penelitian. Wewenang peneliti sebagai seorang profesional yang membantu menyelesaikan masalah. Relasi antara peneliti dan partisipan bersifat simetris, setara, horizontal, dan non-eksploitatif. Seperti itu. Nah, penggabungan penyatuan pengetahuan lokal itu menjadi penting. Karena apa? Keberadaan pengetahuan atau kearifan lokal itu, tradisi dan nilai yang dianut oleh partisipan itu, meskipun bersifat common sense, tetapi tetap dihargai dan memiliki nilai tersendiri dalam penggunaan participatory action research. Nah, PAR sendiri itu sendiri bukan akhir dari proyek penelitian dilakukan, melainkan apa? Pondasi dasar untuk mewujudkan sebuah tindakan yang akan direncanakan dan diimplementasikan. Nah, akhir dari metode PAR ini memiliki dua motif, yaitu motif demokratisasi dan motif emansipasi. Yang disebut pertama, itu berarti apa? Menjunjung nilai persamaan, dialog, keterlibatan yang bersifat murni dan tulus. Kalau emansipasi itu adalah proses di mana subjek penelitian memiliki kebebasan untuk tidak didominasi pihak manapun secara independen dengan menjunjung tinggi nilai akuntabilitas, tanggung jawab, dan pemberdayaan. Nah, ini contoh gitu ya, monitoring evaluation tentang pemerintah daerah. Jadi ada planning, implementation, monitoring, evaluation gitu. Ini siklus project performance management-nya gitu. Nah, jadi ini contoh bagaimana sebenarnya pemerintah daerah atau pemerintah lokal itu harus menjalankan kerjasama dengan warga negara gitu kan, dengan berbagai macam kelompok dalam komunitas untuk memenuhkan cara memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan material, serta memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Jadi kita bisa melihat bagaimana performance manajemennya, bagaimana pendekatan manajemen itu menekankan pada output, hasil, dan produktivitas baik secara individual maupun secara institusional. Nah, paling tidak dimensi-dimensi monitoring dan evaluasi yang ideal itu mencakup beberapa dimensi dan organisasi, yaitu apa? Soal dampak, output, dan pencapaian institusional, dan ketiga adalah pembuatan kebijakan itu sendiri. Ini mungkin beberapa contoh monitoring gitu ya, misalnya bagaimana sebenarnya penelitian evaluasi program itu dilakukan. Kita harus bisa melihat apa itu programnya, dasar penelitiannya, tipe penelitian, programnya, apakah itu program sosial, apakah evaluasi bersifat formatif, sumatif, gitu kan. Termasuk sampai terakhir penguatan desain melalui teknik komparasi, gitu. Nah, jadi dengan melakukan evaluasi program sosial ini, kita bisa melihat, memperkirakan sebenarnya berapa sih upaya yang kita keluarkan untuk memperbaiki masyarakat, program-programnya, gitu ya. Oke, terus kemudian dasar-dasar penelitian evaluasi ini sebenarnya ya nanti bisa memenuhi persyaratan baik atau buruknya atau diakreditasi berarti gitu ya.
dengan cara melaporkan biaya, membuat pertanggungjawaban pemerintahan informasi dari Dewan Pengawas gitu kan, dan macam-macam. Ini adalah sebuah contoh-contoh yang nanti teman-teman bisa lakukan. Ini beberapa tipe evaluasi juga bisa kita lakukan dengan melakukan analisis terkait konseptualisasi desain intervensi yang kita lakukan gitu ya, melakukan monitoring, kemudian melihat apakah program yang kita jalankan itu efektif atau efisien secara bersama-sama gitu kan. Gitu. Nanti kita juga bisa lihat apa sih alasan sebuah program itu perlu dimonitoring, gitu kan? Ya sebagai alat bukti, ya kan, menetapkan sebenarnya apakah sebenarnya outcome dan dampak yang diperkirakan itu muncul atau tidak, gitu kan? Nah ini contoh program sosial sebuah kerangkanya gitu ya. Bagaimana sebenarnya tujuan-tujuan target group yang dilakukan oleh sebuah program itu berhasil atau tidak, gitu. Nah, ini informasi apakah program sosial yang kita lakukan itu bersifat formatif ataupun sumatif. Ya kan, kalau formatif itu berarti kita berupaya untuk penelitian yang formatif itu program yang dilakukan itu mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki program. Kalau sumatif itu dilakukan untuk mengambil kebijakan. Gitu kan, apakah program ini dilanjutkan atau tidak setelah selesai. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa prinsip evaluasi implementasi, ya kan, bahwa evaluator itu membutuhkan informasi, ya kan, untuk apa? Ya, untuk mengklaim bahwa kegunaannya itu untuk menginterpretasi program. Yang kedua ada memastikan bahwa proporsi target populasi itu juga tercapai. Gitu. Dan kemudian ketiga adalah bahwa hasil evaluasi program ini bisa direplikasi programnya, gitu kan. Sehingga prinsip-prinsipnya adalah akuntabel, bisa diaudit, manajemen gitu dan macam-macam. Lalu yang terakhir adalah logika. Nah, ini logika evaluasinya adalah berupa outcome berdasarkan hasil pretest, intervensi dan hasil post-testnya seperti apa. Nah, proses ini nanti bisa dilakukan sebagai contoh, walaupun ini secara teoritik, tapi nanti bisa menjadi contoh bagaimana kita melakukan penelitian dan juga perubahan sosial di dalam masyarakat.